Alvin kedatangan sahabat-sahabat saya. Yang pertama saya akan panggil langsung Mama Dede di Jasa Alvin. Mama Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, damang Alvin teh. Kumaha, sehat Mak? Alhamdulillah. Silakan. Nah, kalau lihat Mama Dede ini selalu fit. Harus. Biasanya kan ada di TV aja, Ma. No news mean good news. Kelihatan. Alhamdulillah. Sehat, segar, dan selalu ceria ya, Ma? Iya, alhamdulillah. Ma, metode dari seorang Mama Dede kan apa ya? Curhat, mendengarkan, memberikan solusi pada orang-orang yang tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain ya. Metode Mama ceramah sampai dengan hari Sebetulnya ini, Mama itu tidak punya metode khusus. Mengalir begitu saja. Cuman yang Mama tahu Al-Quran itu petunjuk. Hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk, penjelasan petunjuk dan pembeda. Jadi segala permasalahan itu sebetulnya semua ada dalam Al-Quran. Makanya kalau kita pengen cari solusi, yang paling mudah dan paling benar solusi kita di Quran. Itu solusi kita. Semua ada di situ. Semua di situ. Tapi yang mendengarkan ceramah Mama rata-rata kan bertanya macam-macam pada Mama tentang kehidupan pribadi, keluarga, segala masalah. Segala masalah ada. Nah, pernah nggak Ma kalau pada saat memberikan solusi itu sendiri yang intinya ada dari Al-Quran, tapi mereka tidak menemukannya juga misalnya gitu kadang-kadang? Ada. Nah, Mama tanya, Islam sudah berapa tahun? Berapa kali dalam sehari Anda baca Al-Quran? Berapa kali hatam Al-Quran? Ikut pengajian enggak? Ternyata semuanya enggak. Lah iyalah. Kumaha deui, buku petunjuk nggak dibaca. Gitu. Jadi memang meskipun mendapatkan solusi tentu harus kembali. Sendiri harus kembali. Makanya kalau ada orang yang curhat ke rumah Mama, misalnya, Mama berikan dia Quran yang terjemah, biar dibaca suami istri atau siapa saja. Terus Mama bilang, di rumah punya enggak? Mama kasih kertas, kasih pulpen, catat ayat yang sampaikan. Masalah ini, ayatnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini. Kalau ada tidak mengerti, boleh SMS saya. Gitu. Jadi ada kemauan dari mereka juga untuk mencari sendiri sebetulnya. Kalau nggak ada, nggak bakal berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi membuat orang untuk mau dengan sendirinya melihat ada will dari dalam itu kan nggak gampang ya, Ma? Betul. Cuman kita motivasi bahwa kita hidup itu, apa tujuan hidup? Manusia diciptakan oleh Allah dua. Satu buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Yang kedua, kenapa manusia hidup di alam dunia? Buat menjaga alam dunia. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan? Jadi manusia di dunia buat ibadah, buat menjaga alam dunia. Mana buku panduannya? Quran. Wong kalau kita beli mobil aja, beli mobil dalam satu merek, dikasihkan buku panduannya. Kalau itu nggak dipakai, ya hancur mobil kita. Gitu. Kita diciptakan oleh Allah. Pakai dong buku panduan dari Allah, pasti aman. Tapi berjalan sesuai dengan panduan yang ada itu kan memang tidak mudah ya? Tidak mudah. Jadi harus ada keinginan dari orang yang bersangkutan. Kalau itu tidak ada, sulit. Kan manusia bukannya kambing yang bisa diikat ditarik. Cuman masalahnya ya, kalau saya perhatikan sekarang, manusia di negara kita, di lingkungan kita terbagi 5 kelas. Kelas mana Anda? 1, ngaku Islam tapi tidak bisa baca Quran. Ada nggak? Banyak. 2, bisa baca Quran, kagak pernah baca Quran. Ada nggak? 3, bisa baca Quran, rajin baca Quran, kagak ngerti isi Quran. Ada. Nih yang Mama di talim kebanyakan begitu apa? Yasin dibaca, Ar-Rahman dibaca, ditanya isinya apa? Salah ngajinya, harusnya diterjemahin walaupun per ayat 1 hari. Betul. Yang keempat, mengerti isi Al-Quran, tidak mengamalkannya. Yang benar nomor 5. Bisa baca Quran, rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan. Karena itulah fungsi Al-Quran. Jadi kalau kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, kembali ke Quran, aman hidup kita, dunia akhirat, insya Allah, amin. Ma, apa bedanya, apa kelebihan penceramah wanita kita bandingkan dengan penceramah pria? Menurut Mama ya? Saya rasa
tidak ada perbedaannya, sama aja, cuma beda jenis kelamin doang, tahu? Sama aja kewajiban kita. Apa mungkin lebih gampang masuk ke banyak orang? Apa sebenarnya? Kalau Mamah melihat bukan itu alasannya. Masalahnya untuk saat ini Majelis Taklim didominasi oleh emak-emak. Walaupun maaf dalam tanda kutip, ada Majelis Taklim yang hanya sekedar tiap ngaji ini, maaf jangan marah pemirsa, cuman Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, itu ngumpul, didominasi oleh emak-emak. Kita masuk, nah rupanya klubnya di situ gitu. Kalau bapak-bapak kan walaupun ada, tapi tetap yang banyak pengajian emak-emak. Tapi jumlah penceramah wanita kita compare dengan penceramah pria kan agak jauh ya, Mah, kelihatannya ya. Sebetulnya kalau saya melihat itu sangat banyak penceramah perempuan, sangat banyak. Itu dia yang ngisi-ngisi kekosongan di Majelis Taklim itu kebanyakan perempuan. Cuman masalahnya sekarang yang muncul di TV itu yang jarang. Tapi yang di luar setahu saya sangat banyak. Kader-kader saya pun sangat banyak. Nah, mereka ngajar di sekian puluh Majelis Taklim. Ini yang Mama lakukan kan sebetulnya. Betul. Kan? Karena kita bikin kader di masyarakat gitu, baik di organisasi maupun di kampung kita. Bikin kaderisasi, mereka suruh latihan, biasa mereka begitu. Dan udah pada muncul sebetulnya. Terus saya selalu mengajarkan kepada jamaah saya, jangan sekali-kali kita merasa risih menyampaikan yang hak dan yang batil. Kalau emang itu benar, katakan, walaupun itu tidak nyaman. Kalau itu salah, katakan, walaupun orang kira-kira tidak menerimanya, tapi dengan trik cara kita, begitu caranya. Alhamdulillah, udah banyak tuh kader-kader Mamah Kosora yang bermunculan. Ini kelebihannya, sentuhan dan cara-caranya. Ya, gantung caranya barangkali. Baik, Mak, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa Al. Nah, kita harus nabrak di situ bagaimana cara untuk tidak bersuudzon dalam mimpi itu. Mimpi dikejar ular, mau menikah katanya. Ini kan kalau itu. Sahabat Jasa Alvin juga, ada Ustadz Abi Maki di Jasa Alvin. Mangga. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Wah. Ini hari ini lagi enak aura saya nih. Bagus semuanya. Maaf lahir batin juga. Sami-sami. Mama juga maaf lahir batin ya, Mas. Ya, damang. Mangga Calik. Aduh, silakan. Yang mempersilahkan Mama sekarang. Nah, Mangga Calik. Ini orang Sunda semua ya di sini. Nah, Ustadz, dikenal sebagai Ustadz tafsir mimpi katanya. Nah, ini mungkin bisa jelaskan kepada kita Ustadz seperti apa? Sebetulnya saya ingin menjelaskan pertama kali dalam syariat memang tentang masalah mimpi ini ada bagian dari Al-Quran Al-Karim, bahkan ada 60 ayat tentang masalah itu. Juga terjadi di zaman para sahabat, juga ada punten dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak menceritakan tentang masalah mimpi. Makanya bagian daripada syariat Islam ini ada yang menyampaikan tentang masalah mimpi, terutama menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam seperti itu. Adapun kami mengenalkan tentang masalah mimpi itu sebetulnya kira-kira beberapa tahun yang lalu, pas lagi heboh-hebohnya di Indonesia ini, aneh-aneh acaranya gitu. Acaranya aneh-aneh, kesana kemari sampai ada, boleh dikatakan mungkin punten dalam tanda kutipnya itu peramal atau dukun gitu, dengan menyebutkan kalau Anda mimpi datang ke sini gini-gini. Nah, setelah itu ada beberapa guru kami seperti Ustadzin Samsudin, juga ada Profesor Dr. Hamdan di MUI mengatakan ini bahaya, ini bagian daripada syariat. Siapa yang bisa masuk di situ? Kebetulan kami sangat senang seperti itu dan sebetulnya tidak belajar juga akhirnya diambil dan coba untuk memperkenalkan, cukuplah kepada masyarakat kalau mimpi ini tidak boleh dipermainkan. Seperti itu. Kalau mimpi tidak boleh dipermainkan. Betul. Tapi jurusan Ustadz kan beda tuh. Kalau nggak salah ambilnya tarbiyah waktu di Makkah ya? Iya, saya ngambil tarbiyah Islamiyah di sana. Nah, ini kok malah jurusan mimpi ya? Jurusan tarbiyah, takhasul gawat tarbawi tarbiyah di sana. Tapi jujur saja saya tidak pernah belajar masalah itu karena memang kalau untuk mempelajari seperti itu tidak ada kamus mimpi Mimpi ini artinya begini, mimpi ini artinya begini, tidak. Itu namanya buku Parerimbon. Iya, itu namanya Parerimbon. Jadi kalau mimpi ini artinya ini, mimpi tidak ada. Jadi mimpi itu setiap orang yang bermimpi walaupun mimpinya sama, insya Allah artinya beda. Karena berkaitan dengan sifat sendiri, akhlak sendiri, problem sendiri, keadaan sendiri, seperti itu. Masing-masing orang punya penafsiran yang beda tentunya. Yang bermimpi itu berbeda. ditafsirkan beda ya? Beda. Punya masing-masing. Betul. Sesuai dengan orang masing-masing. Iya.
Ini apa? It's a gift atau apa Ustaz sebetulnya? Bisa dikatakan seperti itu ya, karena kalau dibilangnya itu dengan tapi bisa dipelajari juga sebetulnya ya, bukan istilahnya bukan sesuatu hal yang ya bisa dipelajari, tapi memang itu juga bisa dikatakan karunia atau mungkin, tapi istilahnya dengan mengatakan ini bisa dipelajari tapi tidak semuanya bisa. Seperti halnya mungkin timnas atau orang yang bisa sepak bola di Indonesia banyak ya, tapi yang dipilih timnas cuma berapa orang, kayak gitu tuh. It's a choice ya, pilihan berarti ya. Tapi sebenarnya tafsir mimpi dalam Islam tuh seperti apa, Ustaz? Sebetulnya kalau tafsir mimpi di dalam Islam ini lebih kepada mengangkat, menjajak manusia untuk selalu berhusnudzon dengan mimpinya. Biasanya kalau di Indonesia sudah bilang ini mimpi gigi patah, udah meninggal. Gitu kan? Mimpi itu akan ini, mimpi itu tidak ada. Makanya kita harus menanamkan kepada orang ini husnudzon. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih hadisnya, dengan mengatakan ar-ru'ya karrijli ta'ir. Mimpi itu seperti burung yang sedang terbang. Iya. Fa idza ubirat waqa'at. Kalau Anda menabirkan mimpi, maka itu hinggaplah burung itu di mana terjadi. Makanya kadang-kadang kita ini akan menjadi susah ketika terhantui dengan masalah mimpi. Dan punten, tidak pernah ada orang yang tidak bermimpi, walaupun jarang. Mimpi itu ada. Makanya dengan mengatakan banyak hal, termasuk Ibnu Khaldun mengatakan, contohnya ini salah satu hikmah yang ada. Misalnya kita di antara manusia banyak yang sudah pernah bermimpi melihat orang yang sudah meninggal. Mungkin. Sering saya. Iya. Orang yang sudah meninggal dimimpikan. Iya. Pertanyaannya dengan mengatakan, dalam ayat Al-Quran Al-Karim dengan jelas, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan selanjutnya itu dengan mengatakan para ulama, mungkin saja orang yang sudah wafat jumpa dengan orang yang masih hidup tapi dalam mimpi. Yaitu kata-kata Ibnu Abbas dengan mengatakan seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau seandainya digali kuburannya, insya Allah itu hanya tinggal tulang. Tapi begitu dalam mimpi kelihatan wujudnya. Ibnu Khaldun mengatakan Anda harus yakin kalau ruh itu abadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tulang boleh tinggal tulang belulang, tapi ruh itu ada. Maka dengan mengatakan kalau mimpi ini bagian daripada syiar Islam, bahkan Imam Hambali dengan mengatakan Anda mengetahui, mempelajari tentang mimpi, ya, seperti halnya Anda mempelajari syariat Islam dan akan mendapatkan pahala seperti belajar fikih, seperti belajar hadis, karena itu bagian daripada syiar, seperti itu. Maaf ya, saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Kalau Mama dengar ya, Abu Maki barusan menerangkan. Berarti kalau ada orang yang mentabirkan mimpi ini negatif, tersugesti orang tadi jadi negatif. Itu. Betul. Iya kan? Yang saya tangkap begitu. Betul. Makanya contohnya gigi patah tadi ya. Ya, gigi patah. Yang atas yang bawah. Yang atas Bapak Lono. Nah, itu dia. Yang bawah mana? Mak Lono. Dan tapi memang dulu kita dengarkan seperti itu ya. Nah, kita harus nabrak di situ bagaimana cara untuk tidak bersuudzon dalam mimpi itu. Mimpi dikejar ular, mau menikah katanya. Mendingan kalau itu mah. Patok. Nyungsap. Patok gitu misalnya. Kayak gitu ya. Jadi bikin orang jadi punya pikiran negatif. Punya pikiran negatif. Dan rata-rata, nah itulah istilahnya Islam untuk menyampaikan masalah ini rapi. Tapi punten dengan menyebutkannya dalam perkataan Imam Malik, abin nubuwati tatala'ab, itu kata, jangan, hati-hati masalah mimpi. Anda jangan main-main dalam masalah mimpi. Apalagi kalau ranah mimpi masuk ke majalah-majalah yang nggak tanggung jawab, orang yang tidak tanggung jawab, justru saja. Itu banyak itu? Banyak seperti laku itu. lagi. Laku lagi. Nah, sedihnya ngaku ya. Laku. Ngeri sekali. Anda harus jadi pahlawan. Nah, gitu. Demi membela akidah Islamiyah kita. Ya, Mama mimpi apa yang paling mungkin? Mimpi dapat duit. Amin. Itu mah kebaca Itu mah yang bagus. Itu. Mimpi naon ya, tidur lagi jarang jadi jarang mimpi Mama. Oke, saya mengundang sahabat Jas Alvin lagi, ada Kang Rashid di Jas Alvin. Silakan, Kang Rashid. Aduh. Assalamualaikum. Wah. Maaf lahir batin ya. Silakan. Damang itu. Mangga cari. Damang. Masya Allah. Salam. Alvin tahu nggak Kang Rashid ini matching sama kursi bajunya? Macingan saya mah. Kita janjian. Tuh. Oke, kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi hanya di Jas Alvin. Ketika kami pulang syuting dari Spanyol, kebetulan istri saya ikut, dia langsung merangkul. Tentang Musafir Center ini. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Alvin, betul. Dulu sepulang saya dari Kairo, sempat menjadi wartawan di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia, tapi kecintaan sebelum pulang kan umroh dulu. Nah, kecintaan kami kepada Rasulullah itu begitu menguat. Apalagi kalau mendengar
kalimat Muhammad saja tidak kuasa untuk bercucur air mata, karena begitu sosok agung Muhammad itu dalam kehidupan kami. Nah, kami menuangkan kecintaan itu dalam satu majelis namanya Musafir Center. Akhirnya bahkan kami bikin program bersama-sama dengan Trans 7 namanya Musafir, karena kami menyadari bahwa hidup di dunia seperti musafir. Kita hanya mampir di dunia ini, akan menuju ke akhirat. Dari alam rahim ke alam dunia, kemudian dari alam dunia ke alam barja, dari alam barja ke alam menuju Allah. Fase itu adalah musafir. Saya menjadi seorang musafir nih, harus menjadi musafir yang baik gitu. Bikinlah Musafir Center itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sebetulnya gitu. Maka bentuklah lembaga Musafir Center itu. Dan program itu kan dakwah dengan mengunjungi kejayaan situs-situs Sirah Nabawiyah, seperti di mana tempat lahirnya baginda Nabi, bahkan di mana baginda Nabi dibesarkan, sampai Sayyidatina Halimatus Sa'diyah ke Taif di kampung Duaibat. Kami pergi ke sana sampai ke tempatnya, sekarang menjadi puing-puing tempatnya Sayyidatina Khadijah itu. Bahkan mengunjungi makam daerah ayahnya beliau, Sayyidina Abdullah di Abwa. Terus berkunjung. Nah, ketika berkunjung di TKP itu kecintaan itu semakin, ya Allah, perjuangan Rasul begitu dahsyat sekali. Tadi saya bicara sama Mamah juga, seorang da'iyah itu tantangannya tidak hanya dicaci, tidak hanya dihina, bahkan suruh turun, nyawa pun menjadi tantangan dalam penyiar itu. Jadi semakin cinta melihat TKP ketika Rasul itu, ya Allah, perjuangan Rasul begitu besar sekali. Karena melihat langsung kan daerahnya, sekaligus bercerita kembali pada umat ya, pada orang, disampaikan di tempatnya ya. Iya, langsung dari sana. Tapi Ustadz, kalau nggak salah belum lama ini pada saat ke Turki ada kabar duka cita juga yang Ustadz terima di sana ya, tentang berpulangnya almarhum. Ya, putra saya Mas Abdi. Jadi ketika kami pulang syuting dari Spanyol ke Cordoba, kemudian Perancis, datang ke Turki, sedang ziarah ke Blue Mosque, sedang syuting di dalam. Turki, habis sholat keluar, kebetulan istri saya ikut, dia langsung merangkul, Bi, sabar, kenapa? Putra pertama kita meninggal. Subhanallah. Nah, di situ terutama saya mengamankan dulu istri supaya syuting ketika itu langsung off, kembali ke hotel. Cuman yang agak ini sejarah kami juga, doanya semoga putra itu bekal, usianya 13 tahun. Laki perempuan? Laki-laki mah. Mudah-mudahan itu. Nah, ketika itu berkecamuk di situ antara siar dan kembali. Bahkan Bu Ut juga, Dr. Eceti dan Mas Sam juga menyarankan, Kang, kalau memang akan pulang dulu dengan kru, silahkan. Tapi di situ, Neng, bagaimana ini? Lanjutkan aja Kang siar. Lanjutkan kebetulan karena mau masuk ke Israel waktu itu. Siar sekali itu Jordan dan Israel. Ada telepon dari Jakarta, insya Allah anak-anak sudah di kapani dan sudah aman, walaupun pergi kemari pun tidak akan keburu, insya Allah di Indonesia aman, ditangani secara baik. Waktu itu isi coba menenangkan, coba telepon mencari tiket, tidak ada tiket Mas, mau pulang juga, ketika pulang pun tidak akan bisa itu. Lama, akhirnya disemangatin, sudah Kang, putra itu adalah titipan Allah, diri ini pun juga titipan Allah, ilmu yang akan milik pun titipan Allah, berikan, insya Allah itu selamat. Bahkan yang mereka perlukan sekarang ini bukan hanya kunjungan ke makam, tapi doa. Kata keluarga kami di pesantren juga, doakan di tempat suci di Baitul Maqdis. Tumbuh semangat tuh Mas, melanjutkan itu. Banyak perjuangan yang di tengah jalan itu menyemangati. Suami istri soalnya ya berangkatnya bareng. Bareng mah. Ya iyalah. Siapa yang tidak, Masya Allah, Kak Iman itu. Berapa putranya Iman? 4. Itu yang nomor berapa? Itu nomor pertama. Yang pertama. SMP, 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun ya. Ustadz, dari seluruh sejarah Rasul dan kejayaan Islam, mana yang paling favorit untuk dikunjungin? Ya, kunjungi. Selama ini yang paling saya favorit itu bukan negara-negara asing, negara lain. Yang paling saya favorit adalah Madinah, Mekah, dan Aqsa. Karena memang itu juga tempat yang sangat Rasul sarankan kepada kita untuk dikunjungi, Mas. Saya kira Rasul tidak pernah memberikan arahan untuk pergi ke Menara Eiffel, tidak. Cuman beliau menyarankan 3 tempat yang la tusaddur rihal ila min salas, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Wahai umatku, lakukanlah perjalanan ke 3 masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina,
juga Masjid Hadad atau Masjid Nabawi yang di Madinah. Itu yang paling hobi kami, paling sangat cinta ke Raudhah di Madinah. Yalah. Sangat. Makam Rasul ya. Iya. Siapapun tentu ingin ke sana gitu. Sampai bergulung-gulung orang di sini. Apalagi emak-emak. Bapak-bapak enak ke 24 jam. Nah kita. Dan jamnya juga terbatas untuk sangat wanita terbatas, ya. sangat terbatas. Baik, saya mau undang tamu saya lagi. Ada Ustadz Taufik Kurrahman untuk di Jazz Alvin. Ustadz silakan. Nah ini lain lagi nih. Ini seru Ustadz ya. Beda-beda. Waalaikumsalam. Mangga. Sehat. Mangga. Mampir batin. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Sini. Silakan. Kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Allah jadikan suami yang memiliki hati yang jujur, yang selalu pandai mengatur, juga bisa diatur. Nih sebagai Ustadz Pantun, ya kan? Ini menarik semua ya. Ini luar biasa. Diundang ini pun langsung terinspirasi loh. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana melihat makam Ibrahim. Mudah-mudahan kita doakan Jazz Alvin makin berkah, karena termasuk mewasilakan kita bisa silaturahim. Amin. Jawab. Dan luar biasa gitu. Kalau sudah di makom Ibrahim, jangan terburu-buru. Senang rasanya bisa silaturahim dengan para guru gitu. Langsung loh itu ya. Itu bakat tersendiri loh. Nah, itu dia masing-masing ada bakat sendiri sendiri ya. Tapi memang ingin apa ya? Karena sekarang kan ada tafsir mimpi. Betul. Ya, ada dikenal Ustadz Cinta, Ustadz apa ini ada Ustadz Pantun. Memang arahnya ke sana apa ya istilahnya ya? Tidak sama sekali punya niatan ke sana. Ya, tapi kalau meminjam bahasa Al-Qur'an, ketika Nabi Allah Sulaiman kepada bala tentaranya kan, bagaimana siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis. Ternyata kan Ifrit dengan kemampuannya, dengan durasi lumayan cepat masih belum diterima. Ternyata dari kalangan manusia ya, Asif Al-Barqoya. Dari situ pun ketika ini apa ucapannya? Haza min fadli Rabbi. Nah ini terasa manggil Akang aja ya. Bebas kan? Oh gitu. Jadi terasa memang ketika kita satu modalnya jangan pelit aja. Jangan pelit ketika ada yang minta mah gitu kan. Jadi insya Allah kalau sudah begitu kita nggak direka-reka dan apa adanya, insya Allah dimanapun kita kumpul silaturahim, soto kaki di atas tikar. Kalau dari rezeki nggak ketukar. Waduh, gitu. Tikar. Iya. Tapi Kalau soto kaki di atas tikar, Mama yakin makannya lesehan. Makan lesehan sampai ke dari Mekah. tadi itu jawabannya. Mudah-mudahan makin tambah berkah. tuh, mah lihat langsung tuh. Hebat ya, Bin? Langsung Alhamdulillah. Jawab, Bin. bisa. Kagak bisa. Gitu. Belum secepat itu, kasih waktu bisa kali ntar ya. Tapi jadi ciri khas Ustadz ya sekarang ya, seperti itu ya. Ya saya nggak minta dinamakan itu ya, ternyata mereka sendiri gitu kan. Tapi insya Allah makin kesini saya akan persiapkan yang kalau bahasanya pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya akan bikin pantun tidak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Gitu. Udah jadi satu buku mah alhamdulillah. Gitu, udah. Lebih dari 3.000 udah luar biasa udah gitu. Bukan hanya pantun saja tapi dikolaborasikan Kang Alvin. Jadi namanya Pantun Tausiah. Gitu. Pantau. Setahu saya itu keluarga mertua saya Tanah Abang itu jago-jago ngomong pantun. Karena di Tanah Abang tuh emang kalau bercanda aja pantunan. Iya. Tinggal kita memolohok. Tahu molohok? bengong. Lama-lama jago aku mama. Tahu gitu. Tapi kan gini, karena makin kemari ada masing-masing pendakwah, Ustadz, dai punya ciri khas masing-masing. Cara penyampaian masing-masing yang mungkin lebih mudah untuk sampai ke umat. Ya, ketika kita ceramah yang kalau boleh dipresentasekan ya 30% lah pantunnya. Masa kita tidak boleh lupa kepada materi yang sedang kita sampaikan gitu ya. Selingan kalau minjam bahasa Nabi kan tugas-tugas menceramah kalimun nas bi qadri ukulihim, ya bicaralah kepada
kepada audiens dengan kadar kemampuan mereka untuk bisa nerima. Ya alhamdulillah Allah kasih kelebihan itu Kang Alvin ya. Jadi kan dalam waktu 1 jam nih gitu tabligh akbar atau lebih dari 1 jam. Kalau hanya lurus saja mungkin orang sekarang teriak di belakangan, aduh obat jenuh, batuk ya, terasa hangat ngantuk banget ya gitu. Selingan deh. Obat saya katuk jadi obat ngantuk. Gitu. Obat batuk terasa hangat mah. Gitu Kang Alvin. Iya, tapi gini ya, guyonan kan pasti ada ya. Tapi membuat guyonan itu tidak mengurangi isi daripada dakwah. Rata-rata kan beberapa yang saya sempat lihat ada yang mungkin terlalu bukan terlalu santai ya, terlalu lepas atau gitu. Jadi nanti dagelan kan. Kalau mau begitu undang pelawak aja jadi iya, setuju nggak begitu Mbak? Sangat setuju. Gitu. Nah, membuat itu majelis bukan dagelan ya. Membuat itu tidak kebablasan seperti apa, Ustaz? Mama Dede kan juga terkenal tuh ya. Asik gitu lucu, kalau dengar seru. ketawanya kan luar biasa udah. Ketawanya saya favorit sekali, Ma. Rasanya biasa aja gitu. Cuman emang karena biasa tukang bercanda sama anak-anak ya udah nyeplos aja. Asal jangan overdosis. Nah, setuju itu. Silakan dipantunkan. Overdosis nanti mabok. Ya, jadi jangan sampai keluar daripada kontennya. Ya, karena memang ya contoh ya kita berceramah di momen misalkan hari raya gitu kan. Ya kita harus tahu Idul Fitri itu maknanya apa. Jangan keluar daripada jalurnya. Nah, itu 70% nggak boleh hilang lah. Iyalah. Ya bumbu-bumbu dengan masing-masing Allah kasih kelebihan kepada guru-guru kita ya kita manfaatin ya Maya. Harus. Iya begitu. Dia orang nggak bete kan. Masuk juga yang kita sampaikan tapi tidak keluar jalur. Tapi memang pertama kali berdakwah memang sudah berpantun begini. Enggak. Itu berawal dari salah satu stasiun TV gitu kan, yang ketika kita diamanati untuk jadi komentator dulu ada acara Dai Cilik gitu kan. Bahkan di situ ada salah satu ustadz yang mencoba bersaing gitu. Saya dari persaing itu saya ambil persaing sehatnya. Makin terus saya ini kan lagi berlomba. Nah, ya makin terus ternyata makin Allah kasih kemudahan. Nemu aja ya. Alhamdulillah Mama. Betul-betul. Kalau tadi satu kaki sekarang dirubah ikan mas koki berwarna-warna. Memang kalau sudah rezeki nggak kemana-mana. Rezeki nggak kemana-mana. Gitu. Tapi mungkin karena ini kayak tidak pelit berbagi ilmu tadi mungkin ya. Itu modalnya. Ya mungkin ini bukan kan kalau bicara di hadapan para guru sama aja ngajarin intik berenang nih kan. Gitu. Iya. Ini kalau minjem bahasa Arab bijak mungkin mata kororo ahla wa mata doa ajla. Rasul kan berpesan al ilmu bila amal kasadar bila samar kan gitu. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang nggak ada buahnya. Nah, ketika kita ya maksudnya ya dengan talenta masing-masing Allah berikan ya, nggak sedikit ya. Para asatiza tuh baik dia sedang di luar kota atau mungkin kalau di Jakarta tuh sering ketika lagi serah-serahan besan gitu kan, buat serah nanten BBM, Ustaz tolong dong buatin pantun, saya lagi di sini, acaranya apa? Acara tentang ini, yaudah ini gitu. Saya kasih mah ya iyalah berbagi ilmu gitu. Ternyata dari situ kelihatan ya Allah masih makin membukakan kemudahan gitu, makin dibuat seling lagi semuanya. Ustaz, tapi pernah nggak berdakwah tidak berpantun? Kayaknya belakangan ini ya, nggak ada kayaknya. Karena udah menyatu. Udah one package. Awal untuk nyapa biar nggak jenuh. Kadang-kadang ya untuk ini untuk kalangan akhwatnya saya puji lewat doa ya. Mudah-mudahan jadikan istri yang soleha, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajahnya selalu ramah, senyumnya tetap mereka, membuat hati selalu bahagia walaupun sedang gundah, resah dan gelisah, tetap betah di rumah. Kenapa? Karena selalu terpancar indahnya si mama. Udah capture langsung. Ya begitu-gitu kita buat banyak tuh gitu. Yang ujungnya ntar ujungnya Allah jadikan suami yang memiliki hati yang jujur, yang selalu pandai mengatur, juga bisa diatur, cinta resep sama keluarga, nggak suka ngelantur lama-lama gitu. Jualan bubur ambil uring aja ya. Cuma nanti ujungnya dengan pantun loh gitu. Karena keinginan istri kan nggak ada lain. Abang aku pengen ke Sukabumi tapi jalannya lewat Tajur. Aku pengen punya suami tapi suami yang jujur. Gerah nggak keluar gitu kan. Bagaimana kita jaga sekali gitu. Ya, baik, saya akan undang sahabat Jasa Alvin lagi. Nah ini juga unik ya, unik sekali. Ustadz kembar. Ada Ustadz Adi dan Ustadz Alwi di Jasa Alvin. Silakan. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali saya hari ini kedatangan tamu-tamunya. Alhamdulillah, Mama. Tamang? Alhamdulillah. Mangga sekali.
Gampang. Alhamdulillah. Ini yang mana kakak yang mana adik? Mukanya sama, gedenya sama. Ini mana yang mana? Ya, terima kasih. Dia duduk ribet amat. Sampai bingung mana yang pertama yang Saya mau mempelajari nih. Sambil saya pelajari dulu, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Kenapa muji kepada Allah kok pepelekek gitu? Iya, atau pepelekek. Molokot kan itu kan dia. Dua-duanya pakai jam tangan, dua-duanya pakai cincin, pakai semuanya sama persis. Gampang sih bedanya Mas Alvin. Kalau Adi selalu jam tangannya di kanan. Oke. Nah, posisi duduknya juga atau posisi kalau kita lagi tampil nih, saya selalu di sebelah kanan. Iya, Alwi kalau sebelah saya, kiri. Alwi di sebelah kiri, jam tangan di kiri. Kalau posisi diri, posisi duduk selalu di sebelah kiri dia. Kenapa begitu? Memang dibuat seperti itu atau memang sudah langsung seperti itu? Dari kecil udah peweknya kayak begitu. Kalau kita lihat mungkin dari sisi fotogeniknya kali ya. Kalau saya sebelah kiri kayaknya nggak banget. Tapi memang kalau kita dari kecil Dari itu bukan kata mama, dari guru spiritualnya. Iya, spiritual Katanya kita Mama Dede. adik kanan dia, adik kiri. Tapi apa yang membedakan ustadz kembar dan ustadz lainnya? Yang ngebedain ya pertama kita kembar dan paling imut ya Mah ya. Paling imut ya, Mah. Tar dulu, penasaran. Sepatu kalian modelnya sama. Iya Mah. Pernah nggak kiri kanan kalian beda? Misalnya, Adi pakai yang kanannya punya Alwi punya pakai kanannya punya Adi. Alhamdulillah nggak pernah Mah. Soalnya apa? Mah? Dinamain? Enggak. Bau jempolnya beda. Sudah khas itu ya. Sebelum pakai kita cium dulu. Ini kakinya Alwi ini. Tapi ceramah berdua ya. Berdua. Itu gimana ya? Tektokannya ya. Mengatur tektokannya gitu. Ya, jadi kalau memang kita dalam posisi ceramah, itu kalau misalnya saya udah ngomong, dia dalam posisi diem. Kita ngomong dan begitu kita udah madep dia itu udah kode. Oh, kode ngomong loh gitu ya. Ngomong loh gantian. Gitu. Maksudnya ngomong loh, gue udah habis bahan nih. Tapi kapan mulai terlintas untuk melakukan ibadah berdakwah secara bersamaan? Ya, jadi begini, dulu kita Mas Alvin, saya dan saudara saya ini kan agak beda jalan lah. Waktu SMA, saya lebih cenderung ikut kegiatan aktivis rohis, Jadi cicak Islam, cicak langgar lah bahasanya. jadi cicak masjid gitu. Ngapa-ngapain kita ke masjid, urusan ini kita ke masjid. Kalau dia ngeband, tawuran, nah ini bandelnya mantan Lebih preman. happening lah ya. iya, dan kemudian juga begitu selepas kita sekolah dan udah masuk jenjang kuliah kita masing-masing, kerjanya juga masing-masing, yang lebih fokus ke dakwah saya udah terima jadwal khotib Jumat, terus kemudian ngajar TKA, TPA, begitu kita udah fokus dakwah, satu ketika saya terima jadwal 2 Khotib Jumat. Khotib Jumat nih 2 kita minta akhirnya kita minta tolong karena memang Itu dari pertama kecil kalinya ya? Iya, kita dari kecil dibasikin sama orang tua kita, sekolah umum paginya, terus kemudian selepas sekolah umum siangnya madrasah. Itu dari SD, SMP, SMA. Jadi mungkin orang tua apa namanya ya? Kalau nggak tega bahasanya, anak pertama, udah itu kembar, begitu imut ya Mah ya. Kali. Jadi Mending hayang disebut imut aja buat ngamit amit. Buah markisan yang perlu ditales. Apa itu? Biasanya keles. Iya. Begaul sekali. Masya Allah. Jadi orang tua kita sayang untuk apa namanya nggak mau ngelempar dipondokin sampai nginep-nginep, nggak mau begitu. Jadi modelnya kalau ada pondokan yang pulang pergi itu aja. Nah jadi dibahaninya begitu. Jadi saya masih bisa ngikutin dia deh gitu. Masih bisa ngikutin apa Itu yang namanya santri kalong. santri Iya, kalong. kita ngalong, santrinya ngalong. Nah, pas waktu kita terima jadwal 2, satunya kita lempar ke dia. Dan Iya. pengurus masjid Tapi ya dia nggak mau? tahu. Dia mau, dan dia memang kita dorong untuk Harus gitu. bisa. Iya, pengurus masjid nggak tahu pasti. Pakai nama dia, tetap pakai nama dia. Orang nggak tahu orangnya. Kita nggak ngaku mah, kalau saya Adi nggak ngaku. Saya bilang ya saya Alwi. Kalau ngaku jual nggak bakal percaya. Tapi seru ya gitu ya. Iya. Kemudian setelah itu Awal yang baik. kita udah biasa begitu bagi jadwal segala macam. Tapi belum naik berdua. Belum pernah naik Masih berdua. sendiri-sendiri ya. Sampai ada satu kiai kenalan beliau, kenalan Alwi, kenalan di Palembang, daerah Palembang, dia ngundang dia untuk ceramah tausiah. Tapi dia tahu dia kembar,
katanya kabarnya ajak, saya ikut untuk dampingin. Itu pertama. Itu pertama. Begitu sesi tausiahnya Alwi naik, saya disuruh dorong sama Kiai di sana untuk ikutan. Naik. Sampingnya Alwi. Ya udah. Itu baginya waktu itu sama nggak? Sama. Oh, udah disamain. Iya, biasa pakai sama ya. Dan apa namanya di Palembang itu kan beliau kiai besar dan kita istilahnya nggak berani nolak gitu kalau disuruh. Kita sam'an wa ta'ah, kita sami'na wa ta'na, dia suruh maju udah mau nggak mau ikut maju. Tapi ternyata setelah itu respon jamaah bagus sekali, alhamdulillah. Apalagi emak. Oke, di stasiun televisi banyak sekali penceramah ataupun dai tadi ya. Tapi mungkin tidak semuanya menguasai atau memiliki pengetahuan tentang keislaman yang cukup pada saat mereka di TV. Tapi di TV tampilnya udah wah gitu. Nah, mandangnya seperti apa, Mah? Itu jadi tuntutan sebetulnya ya. Jadi masyarakat hanya melihat wah gitu kelihatannya, tapi sebetulnya tidak ada orang yang sudah selesai belajar itu nggak ada. Jadi harus belajar, siapapun setinggi apapun harus belajar. Kekeliruan yang mungkin terjadi, ini punten juga tanpa mengiring rasa hormat kepada siapapun, kalau sudah namanya bagaimana seolah-olah kita berdiri di atas seolah paling tahu, padahal yang duduk di bawah itu ada lebih pintar dari itu, kan perkataan mama tuh. Namanya lebih banyak yang lebih hebat. Lebih hebat. Jadi jangan sementang-mentang kita pegang mic di atas, jadi kita merasa paling tahu, padahal di bawah itu banyak ulama, banyak kiai. Tolong disadarinya oleh siapapun ketika bicara itu tidak. Makanya para ulama sufi kalau mulai muqaddimah tahmid itu nggak ada yang berani begini. Tahmid itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, karena memuji pada Allah. Ini kan semua innal hamdalillah diketawain sama orang-orang dulu tuh. Kenapa memuji kepada Allah kok pepelekek gitu? Iya, tahu pepelekek. Molotot kali itu kan ya. Itu salah satu daripada adabnya gitu. Maaf ya, Pin. Kami ini orang Sunda semua. Jadi bahasa Sunda tuh banyak sekali yang tidak ada di kamus Purwadana. Lucunya di situ. Misalnya bumbu rajat. Kita tahu cuma dua ya. Tadi itu kadinya. Ambil batu sampai nyak. Intinya gitu misalnya, belajar, terus belajar. Karena memang juga guru kita juga pesan sama kita, ya ma'syarasy syabab, inna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wahai kalian para pemuda, sadarilah sesungguhnya kemuliaan itu terletak demi Allah hanya pada dalam keilmuan dan ketakwaan seseorang. Jadi nggak boleh ada kita yang merasa lebih pintar dari yang di bawah, tidak. Belum gue gitu loh. Bahkan Mas Alvin, kalau di pesantren-pesantren, ulama guru-guru kami mengatakan setelah menyampaikan sesuatu pesan selalu ditutup dengan wallahu a'lam bimuradih. Itu adabnya betul. Itu etika menyampaikan suatu pesan keilmuan, Allah yang maha tahu daripada hal ini. Karena kita tidak luput dari salah dan khilaf. Manusia mah ya. Iyalah. Manusia ada salah semua dan khilaf. pasti. Cuma kita ini selalu bilang, kalau kita ada kesalahan dan pasti ada kesalahan, saling tegur. Bukan saling menyalahkan. Tegur, dikritik membangun tidak masalah. Memang harus begitu. Ya. Karena jangan sampai kami ini menyampaikan sesuatu yang salah, nanti jamaah jadi salah kan. Jadi kita ada kewajiban saling menyadarkan, kalau ada kesalahan saling kritik, tapi kritik membangun, itu aja. Baik, terima kasih banyak udah hadir di Jazz Alvin. Dan sebelum mungkin kita akan tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mungkin dari Ustaz yang belum. Silakan. Amin. Ayo. Ustaz, tapi enggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan agama Islam. Muliakan saudara-saudara kami yang muslim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang muslim, para pejuang-pejuangmu ya Allah yang berada di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum, kuatkan keimanan mereka. Wa anzilis sakinata fi qulubihim, tentamkan ya Allah hati mereka. Wa wahhid sufufahum, rapatkan barisan mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fiya subhanakallahum wa tahiyatum fiya salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Mama Dede, kemudian Ustaz Abi Maki,
Kang Rashid, kemudian Taufikur Rahman, dan kemudian Kembar. Ustadz kembar kita. Ya, yang manis-manis katanya. Tadi pengen disebut manis. Ustadz Adi dan Ustadz Awi. Terima kasih banyak atas kehadiran sini, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Dan ini untuk jumpa kita Jasafin. Mudah-mudahan saja apa kami sajikan di sini bisa membuka value lain dari para Ustadz yang hadir di sini ke depan Anda. Sebagai penutup, terimalah penampilan dari sahabat kita Istiqomah berikut ini. Sampai jumpa. Thank you.